pada waktu masih kecil, Pak Olan itu sering tukaran sama adiknya. Wah, rame itu. Dia memang dari kecil dia sudah mempunyai bakat, otaknya sudah cemerlang dari kecil itu. Dia kerap belajar sendiri, jadi nggak sering dulan-dulan dengan teman itu, enggak. Hanya saja pada waktu setelah SD dia mondok. Sosok Pak Olan di mata saya, jadi 22 tahun menikah, yang saya kenal orangnya cuek dan agak pelupa. Dengan kecuekannya itu dan sifatnya yang mungkin agak pelupa, dia kayaknya tidak pernah punya beban pada dirinya. Jadi berbagai masalah yang ada pada dirinya nggak pernah dipikir dalam-dalam. Bapak itu sangat perhatian pada kami selaku keluarganya, terutama pada anak-anak. Selepas dia kerja kantor, di rumah dia tidak pernah membahas masalah pekerjaan di rumah. Jadi yang selalu dibahas Pak Olan di rumah hanya masalah keluarga, gimana anak-anak, gimana istri. Bangun tidur itu kalau subuh ya rutin jamaah di masjid, karena dia juga sebagai ketua takmir. Di rumah juga membantu nyapu, ngepel, masih mau juga belanja. Dulu saat saya praktek pagi, dia juga mau menggantikan masak atau mungkin belanja di warung, itu dia tidak pernah malu. Senang sekali kalau dimasakkan di rumah. Jadi dia memang jarang jajan ya. Kalau kita jajan biasanya kita jajan sekeluarga, jadi jarang jajan sendiri-sendiri. Makanan favorit Bapak, makanan kampung seperti tahu campur, pecel, lotek. Untuk saat ini Bapak rutin ya tiap pagi berangkat ke kampus untuk olahraga dan juga renang. Dia juga sering dengan teman-temannya, mungkin dengan teman-teman kampus rutin pingpong. Saya adalah anak dari sebuah kampung kecil, akhir dekat Sungai Progo, sehingga disitulah tempat saya bermain. Saya pribadi sampai hari ini belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ternyata itu dibutuhkan era sekarang ini. Ibu yang saya selalu sebut dengan panggilan Mak, dia fokus pada pendidikan anak, menghidupi anak dan membiayai pendidikan. Saya secara pribadi belajar untuk selalu bekerja, fokus pada apa yang akan kita raih. Dari SD di kampung yang bernama Citro Kalijoso Magelang, kemudian saya dikirim untuk belajar ke salah satu pesantren di Jawa Timur, yaitu Gontor Ponorogo. 6 tahun menyelesaikan studi di Gontor, dan tentunya banyak hal yang mempengaruhi pembentukan karakter saya dan cara berpikir saya. Terutama adalah berpengetahuan luas, berpikiran bebas, selalu berpikir globally gitu kan. Selalu berpikir kreatif dan inovatif, karena itulah yang ditanamkan di Gontor. Utamanya adalah pendidikan karakter. Setelah dari Gontor, ditugaskan untuk mengabdi di salah satu pesantren di Aceh Besar yang bernama Pesantren Abul Yatama. Selama 2 tahun mengabdi, kami juga sempat kuliah di IAIN Araniri selama 1 tahun di Fakultas Perbandingan Syariah di jurusan Perbandingan Hukum dan Madhab. 1 tahun kemudian, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan saya pribadi untuk belajar di sana, pulang ke Jawa dan meneruskan studi di IAIN Salatiga pada program studi pendidikan bahasa Arab. Para dosen yang hadir pada kesempatan ini telah banyak mempengaruhi dan mendidik saya yang akhirnya bisa mencapai gelar akademik. Amat sangat dibanggakan oleh semua orang, terutama dosen-dosen. Saat saya belajar di kartu kuliah IAIN Wali Songo Salatiga, yaitu Fakultas Tarbiyah, di pesantren tempat saya belajar memiliki benang merah dalam bentuk pola berpikir independen. Setelah itu, pada tahun 94 saya meneruskan studi di IAIN Sumatera Utara pada program Pasca Sarjana, program Islamic Studies. Dan baru tahun 2010 saya melanjutkan studi di Universitas Malaya
mengambil sejarah dan peradaban Islam. Kami berkeluarga di Salatiga sejak tahun 2000. Alhamdulillah sampai hari ini dikaruniai 2 anak dan tentunya 1 istri. Selalu terpikir oleh saya ketika ibu saya, bapak saya orang yang tidak berpendidikan bisa mendidik anak-anaknya dan berjuang dengan sungguh-sungguh supaya semua putra-putrinya bisa kuliah di perguruan tinggi, maka pertanyaan yang selalu muncul pada diri saya, bisakah saya mendidik anak lebih baik dari cara orang tua saya mendidik anak-anaknya? Artinya bahwa mestinya dengan modal pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua kepada saya harus lebih baik, lebih berhasil dalam mendidik anak-anak saya.